Pernah nggak sih ngerasa super sibuk, tapi kok kayaknya nggak kemana-mana? Atau ngebut banget, tapi sebenarnya nggak yakin tujuannya apa? Nah, hari ini kita bakal bahas solusinya. Self-leadership atau kepemimpinan diri. Kita bakal cari tahu gimana caranya pegang kendali penuh atas hidup kita dengan arah yang jelas. Yuk kita mulai? Coba deh rasain lagi. Pernah kan? Seharian penuh kerjaan, semua to-do list udah kecentang, tapi pas malam-malam mau tidur, tiba-tiba kepikiran, sebenarnya buat apa sih semua ini? Rasanya kita lari kenceng banget, tapi nggak ada garis finish yang jelas. Nah ini tuh perasaan yang wajar banget di dunia modern yang serba cepat kayak sekarang. Jawabannya ternyata ada di konsep pemimpin dari dalam. Kita tuh sering banget mikir kalau kepemimpinan itu ya soal ngatur tim, ngatur perusahaan. Padahal fondasi paling dasarnya itu dimulai dari dalam diri sendiri. Memimpin aset kita yang paling berharga, ya diri kita ini. Disinilah semua tindakan yang penuh makna berawal. Jadi apa sih sebenarnya kepemimpinan diri itu? Gini deh, bayangin hidup kita itu kayak kapal di tengah laut. Tanpa kepemimpinan diri, kita cuma bakal terombang-ambing ke bawah ombak dan angin. Tapi dengan kepemimpinan diri, kita jadi kaptennya. Kita yang pegang kemudi, pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, dan kita arahkan secara sadar menuju pelabuhan tujuan yang udah kita tentukan. Ada satu konsep kunci nih dari Tim Baker. Dia membaginya jadi dua ranah. Coba bayangan sebuah pohon ya. Outer game atau permainan luar, itu tuh buah dan daunnya yang kelihatan. Tindakan kita, interaksi sama orang, hasil kerja kita. Tapi itu semua kan tergantung sama inner game, permainan di dalam. Akarnya yang nggak kelihatan. Apa itu? Ya kesadaran diri kita, nilai-nilai yang kita pegang, emosi kita. Tanpa akar yang kuat, pohonnya nggak akan berbuah kan? Sama persis. Tanpa inner game yang kokoh, outer game kita juga bakal gampang banget tumbang. Oke, pertanyaannya mulainya dari mana dong? Tentu aja dari fondasinya dulu, dari akarnya. Jadi, langkah pertama adalah sebuah perjalanan ke dalam diri untuk benar-benar mengenali siapa kita sebenarnya. Poin paling pentingnya tuh ini, kita nggak mungkin bisa memimpin hidup kita dengan baik kalau kita aja nggak kenal siapa yang lagi pegang kemudi. Jadi, memahami diri sendiri, pikiran kita, emosi kita, apa kekuatan dan kelemahan kita, itu adalah langkah pertama yang hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Dan coba lihat deh, apa yang terjadi kalau kita beneran sadar diri. Keputusan yang kita ambil jadi jauh lebih bermakna, bukan lagi sekedar ikut-ikutan. Kecerdasan emosional kita jadi lebih terasah, hubungan sama orang lain pun jadi lebih dalam, lebih empatik. Dan yang paling keren, pas badai kehidupan datang, kita bisa tetap tenang, karena kita tahu jangkar kita tertanam kuat di dalam diri. Nah, setelah kita melihat ke dalam, sekarang waktunya kita melihat ke depan. Langkah kedua adalah menemukan kompas batin kita, true north kita. Sesuatu yang bakal jadi penunjuk arah di setiap persimpangan hidup. Pertanyaannya, gimana cara nemuinnya? Kalau dari sudut pandang spiritual, Al-Quran menawarkan sebuah kompas yang paling hakiki. Ayat ini tuh pada intinya sebuah deklarasi tujuan hidup. Bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya punya satu pusat tujuan. Kalau seluruh hidup kita udah berorientasi ke satu titik itu, kita nggak akan pernah tersesat lagi. Supaya lebih praktis, kita bisa bedah tujuan ini jadi dua bentuk. Yang pertama, raison d'être. Ini adalah mengapanya kita ada. Misalnya, mengapa saya ada? Untuk menyebarkan kebaikan. Lalu yang kedua, tujuan strategis. Ini adalah bagaimananya. Misalnya, bagaimana caranya? Dengan menjadi guru yang inspiratif. Jadi, mengapa itu akarnya? Bagaimana itu cabangnya? Keduanya bikin pohon kehidupan kita jadi kokoh dan terarah. Nah, ini nyambung banget sama pentingnya niat. Niat yang jernih, yang lahir dari tujuan hidup kita tadi, itulah kompasnya. Kompas yang memastikan setiap tindakan kita, entah itu besar atau kecil, selalu ada di jalur yang benar dan penuh dengan makna. Oke, kita tahu, kenal diri dan nemuin kompas itu butuh waktu dan ruang. Tapi jujur deh, di tengah kesibukan sehari-hari, rasanya mustahil kan? Nah, untungnya, ada satu momen dalam setahun yang seolah-olah dirancang khusus buat ini, bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan emas buat kita kalibrasi ulang. Puasa itu pada dasarnya adalah sebuah tombol jeda raksasa untuk hidup kita. Kita seolah dipaksa buat berhenti sejenak dari semua hiruk-pikuk dunia luar, dari notifikasi yang nggak ada habisnya. Dan justru di dalam keheningan yang tercipta itulah, kita akhirnya punya kesempatan untuk mendengar suara hati kita sendiri, suara yang mungkin udah lama banget tenggelam dalam kebisingan. Tapi momen jeda ini bukan buat leha-leha tanpa tujuan ya. Al-Quran justru mendorong kita untuk menggunakan waktu ini buat refleksi yang mendalam. Buat melihat lagi perjalanan kita sejauh ini dan secara sadar mempersiapkan apa yang akan datang. Inilah saat yang paling tepat buat memeriksa kembali kompas kita, apakah arahnya masih benar atau perlu disesuaikan.
Jadi, terus kenapa? Kalau kita berhasil menemukan dan hidup selaras dengan kompas batin kita, apa sih hasilnya? Apa buah manis dari semua perjalanan ini? Inilah buahnya. Pertama, kita jadi punya integritas. Nggak ada lagi tuh jurang antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kedua, konsistensi. Kita jadi nggak gampang goyah sama omongan orang atau tren yang lagi viral. Dan yang paling penting, kita punya ketangguhan atau resiliensi. Jadi, sekalipun kita jatuh, kita tahu caranya bangkit lagi. Karena kita sadar bahwa perjuangan ini punya makna yang jauh lebih besar. Jadi, sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenung. Pertanyaan ini nggak perlu dijawab sekarang, tapi coba bawa dalam pikiran Anda. Di tengah semua kebisingan dan kesibukan dunia ini, coba luangkan waktu sebentar saja, dan tanyakan pada diri sendiri, apa kompas batin saya? Apa true north saya?